Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 29 Desember 2022. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merefleksikan perjalanan hidup selama dan sepanjang tahun 2022 di dalam persekutuan doa malam pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari PKJ nomor 244, Sejenak Aku Menoleh. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk kesempatan di mana kami dipersatukan oleh Tuhan di dalam persekutuan doa malam pada hari ini. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami yang akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas 2 ayat 15-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, apa yang saudara pikirkan ketika mendengar kata merenung?
Sebetulnya kita sudah tidak asing lagi dengan kata merenung. Merenung adalah suatu momen di mana kita berefleksi. Refleksi sendiri artinya adalah pantulan, cerminan, atau gambaran. Refleksi dalam perspektif iman Kristen adalah sebuah momen di mana kita melihat kembali cerminan diri kita sendiri di masa lalu. Jadi refleksi adalah suatu momen di mana kita menoleh ke belakang. Seakan-akan kita sedang menonton video yang memutar perjalanan hidup kita yang telah berlalu. Kita menyaksikan video yang menayangkan momen-momen saat kita terjatuh dan saat kita bangkit. Kita menyaksikan video yang menayangkan momen-momen saat kita berduka cita dan saat kita bersuka cita. Bagi orang Kristen, merenung atau berefleksi bukan sekedar menoleh ke belakang, melainkan memetik makna di balik peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami itu, agar kita memiliki bekal untuk memasuki perjalanan hidup yang baru. Saudara terkasih, menoleh ke belakang berbeda dengan berbalik ke belakang. Menoleh berarti kita memalingkan kepala kita sedikit, tetapi arah badan kita masih ke depan. Berbeda dengan berbalik. Berbalik berarti seluruh anggota tubuh kita, termasuk kepala kita, berpindah arah dari depan ke belakang. Refleksi adalah aktivitas menoleh ke belakang, bukan berbalik. Berbalik ke masa lalu berarti kita ingin terus menjadi manusia lama dan enggan untuk bergerak maju. Sedangkan menoleh ke belakang adalah saat di mana kita melirik perjalanan hidup kita yang telah berlalu untuk memetik makna sehingga kita sanggup melangkah ke depan dengan percaya diri. Saudara terkasih, sebetulnya ada 2 langkah yang bisa kita tempuh untuk melakukan refleksi. Langkah yang pertama adalah melakukan retrospeksi. Retrospeksi adalah saat di mana kita mengingat kembali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalam kehidupan kita di masa lalu. Misalnya, kita mengingat peristiwa saat kelahiran anak pertama. Kita mengingat peristiwa saat hari pernikahan. Kita mengingat peristiwa saat orang yang kita kasihi meninggal dunia. Kita mengingat sebuah peristiwa di mana kita menerima pekerjaan yang baru atau naik jabatan, dan peristiwa-peristiwa membekas lainnya. Retrospeksi hanya berhenti sampai mengingat peristiwa, tidak sampai pada mengingat perasaan-perasaan apa yang muncul di tengah peristiwa yang kita alami saat itu. Mengingat perasaan-perasaan apa yang muncul saat peristiwa besar itu terjadi, itu yang disebut dengan introspeksi. Inilah langkah kedua kita. Langkah yang kedua adalah dengan melakukan introspeksi. Introspeksi adalah saat di mana kita menelusuri perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran kita yang muncul sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi, dan kemudian menganalisis makna di balik munculnya reaksi tersebut. Kita menyelami batin kita dan mengingat-ingat kembali perasaan-perasaan apa yang muncul saat peristiwa itu terjadi. Misalnya, kita mengingat masa lalu, yaitu saat ketika kita melihat keberhasilan orang lain, perasaan yang muncul adalah iri hati. Dalam perenungan diri, kita menyadari bahwa reaksi tersebut tidak benar. Kita menyelidiki hati dan pikiran kita sendiri dan akhirnya menemukan bahwa reaksi tersebut muncul karena minder. Perasaan minder itu muncul karena kita cenderung memandang diri kita sendiri rendah dan tidak berharga dibandingkan orang lain. Agar kita tidak cepat iri hati terhadap keberhasilan orang lain, kita memutuskan untuk berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mulai berusaha melihat sisi baik dari diri kita dan mensyukurinya. Saat melakukan introspeksi ini, kita akhirnya menemukan pelajaran penting bahwa hidup yang merdeka adalah saat di mana kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain dan mulai melihat kebaikan-kebaikan diri sendiri. Saudara terkasih, berbicara tentang permenungan atau refleksi yang di dalamnya ada retrospeksi dan introspeksi, di dalam Alkitab kita bisa menjumpai ada banyak tokoh Alkitab yang suka melakukan perenungan atau refleksi. Salah satunya adalah Maria. Di dalam Lukas 2 ayat 8-20,
kita menemukan kisah di mana para gembala berjumpa dengan malaikat Tuhan. Malaikat itu memberitahukan kepada mereka berita kelahiran juru selamat dunia di kota Daud. Setelah malaikat itu pergi, para gembala ini pergi ke Bethlehem dan benar-benar berjumpa dengan bayi Yesus yang terbaring di palungan. Mereka kemudian menceritakan kesaksian mereka itu kepada Maria dan Yusuf. Mereka yang mendengar kesaksian itu terheran-heran. Terheran-heran di dalam teks ini diterjemahkan dari kata Yunani taumazo yang berarti takjub. Saat mendengar kesaksian para gembala itu, semua orang di tempat itu takjub, termasuk Maria. Tetapi Maria memilih untuk merenungkan ketakjubannya itu dalam hatinya. Lukas 2 ayat 18-19. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Merenung dalam teks ini diterjemahkan dari kata Yunani sumbalo yang berarti bersoal jawab atau berunding. Saat merenungkan ketakjuban itu, Maria seakan-akan dibawa kembali ke masa lalu untuk melihat peristiwa besar yang dialaminya atau retrospeksi dan perasaan-perasaan yang muncul pada saat itu atau introspeksi. Seperti yang kita tahu, Maria sendiri mengalami peristiwa besar dalam hidupnya. Peristiwa itu adalah perjumpaan Maria dengan malaikat Gabriel. Di dalam peristiwa itu, Gabriel menyampaikan bahwa Maria akan melahirkan anak Allah yang bernama Yesus. Dalam perjumpaan itu, malaikat Gabriel berkata kepada Maria dalam Lukas 1 ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kemudian Maria jawab di ayat 38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bukan hanya mengingat peristiwa besar yang terjadi dalam hidupnya itu, Maria juga mengingat perasaan-perasaannya yang muncul karena peristiwa-peristiwa itu. Perasaan itu ia ungkapkan dalam nyanyian pujian Maria atau biasa disebut dengan Magnificat. Pada saat itu Maria bergembira karena pekerjaan-pekerjaan Allah melalui dirinya. Maria berbahagia karena melalui rahim seorang perempuan, juru selamat lahir. Kelahiran juru selamat melalui rahim seorang perempuan ini menaikkan harkat dan martabat kaum perempuan. Maria juga berbahagia atas imannya pada Allah yang akan menepati janjinya kepada umatnya, yaitu menyelamatkan mereka semua. Sebagaimana Maria yang melakukan permenungan hidup atau berefleksi, demikian pula lah kita saat ini di penghujung tahun 2022. Kita diundang untuk turut merenungi hidup atau berefleksi. Kita telah melewati perjalanan yang berliku-liku, yaitu masa-masa di mana kita merasakan kesulitan. Kita juga telah melewati perjalanan yang mulus dan lurus, yaitu masa-masa di mana kita merasakan sukacita dan kebahagiaan. Marilah sejenak kita menoleh ke belakang. Marilah kita merenungkannya atau merefleksikannya. Marilah kita mengingat peristiwa-peristiwa besar yang pernah kita alami sepanjang tahun 2022 ini. Marilah kita mengingat pikiran dan perasaan kita saat mengalami peristiwa-peristiwa besar tersebut. Apakah kita telah benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah? Apakah perkataan kita benar-benar telah mencerminkan perkataan-perkataan Allah? Apakah perbuatan kita telah benar-benar mencerminkan perbuatan Allah? Merenungi kehidupan ini adalah saat bagi kita menoleh ke belakang. Bukan karena kita tidak mau menatap masa depan dan menyongsongnya, tetapi untuk melihat kembali bimbingan Tuhan di sepanjang jalan itu, sehingga kita memperoleh kekuatan iman saat menyongsong tahun baru. Selamat berefleksi di sepanjang tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita memasuki tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur di mana kami telah dibimbing dan disertai oleh Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini.
Sebentar lagi tahun ini akan berakhir. Biarlah kami dapat mengingat kembali apa yang telah terjadi di masa yang lalu. Bukan untuk terlena dan tetap tinggal di masa lalu, tetapi untuk memetik makna dan pembelajaran darinya. Sehingga di tahun 2023 kami dapat tampil sebagai manusia baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Kami mengakui segala kelemahan kami. Kami tidak bisa berjalan seorang diri tanpa kehadiran-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam Roh Kudus untuk membimbing, menguatkan kami, mengingatkan kami tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, agar semakin hari kami benar-benar bisa menjadi teladan dan terang bagi sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa di tahun yang akan datang, Kau akan memberkati pekerjaan tangan kami, agar pekerjaan-pekerjaan itu memuliakan nama Tuhan, memberkati sesama kami, dan mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Kami percaya bahwa Engkau pun juga akan memberkati setiap langkah hidup kami, agar apa yang kami ambil selaras dengan langkah kaki Tuhan. Berkatilah kehidupan keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami, agar kami dapat hidup rukun di tahun yang baru. Kami percaya Engkau juga yang akan menjaga kesehatan kami semuanya. Kami yang sekarang sedang bergumul dengan sakit penyakit, kami percaya kuasa Tuhan lebih besar terhadap sakit penyakit ini. Kami percaya kami akan dibawa menurut kehendak Tuhan sendiri dalam kesembuhan dan pemulihan. Kami percaya Tuhan, di tahun yang akan datang, sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi, bersama dengan Tuhan kami pasti dapat melaluinya. Karena hanya dengan Tuhan saja kami sanggup untuk memikul salib itu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2022 ini. Kami serahkan perjalanan hidup kami di tahun yang akan datang hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa malam pada hari ini telah usai. Sampai jumpa kembali di dalam persekutuan doa di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.